Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? I hope you are fine. Welcome back to my class. With me, Miss Amel, or you can call me Bu Amel. So today we are learning about expressing intention. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai expressing intention. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk menyiapkan buku dan juga alat tulis untuk belajar. Kompetensi dasar yang pertama, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks interaksi, transaksional lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan be, going to, and would like to. Yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasan yang benar dan sesuai konteks penggunaannya. In table of content, there are expressing intention, asking intention, conversation, and then conclusion. Intention is something that you want and plan to do. The sentence using simple future tense. Jadi, expressing intention merupakan suatu istilah ekspresi atau ungkapan yang sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyatakan suatu niat, rencana, atau sesuatu yang ingin dicapai atau diraih di masa depan. Karena masih berupa harapan, tenses yang digunakan merupakan simple future tense. Berikut ini merupakan contoh kalimat asking intention atau menanyakan sebuah rencana atau niat kepada orang lain. Yang pertama, what are you going to do? Any plan for the weekend? Are you thinking of? Do you have any intention of? Is it your intention to? Di dalam contoh kalimat titik-titik setelahnya itu bisa kalian isi dengan rencana atau niat yang akan kalian lakukan di masa mendatang. Jika kamu ingin mengungkapkan sebuah rencana, keinginan, atau niat, maka bisa menggunakan dua jenis ekspresi, yaitu be going to dan would like to. Be going to mempunyai kesamaan makna dengan will or shall pada simple future tense. Bedanya, be going to ini digunakan untuk mengungkapkan rencana atau niat yang sudah diniatkan sebelumnya. Atau bisa dibilang jika kita menggunakan be going to itu rencana yang kita lakukan terschedule dengan jelas, sedangkan menggunakan will or shall itu rencananya belum terschedule dengan jelas. Di sini terdapat contoh kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif. Yang contoh positif, as plus is or am or are plus going to plus verb 1 plus object. Contohnya, Anna is going to visit Mount Bromo next week. Yang kedua yaitu negatif. Rumusnya as plus is or am or are plus not plus going to plus verb 1 plus object. Kalimat ketiga, rumusnya is or am or are plus subject plus going to plus verb 1 plus object plus kalimat tanya. Contohnya,
Is Anna going to visit Mount Bromo next week? Jadi kalimat di sebelahnya itu merupakan contoh to be. Am itu digunakan untuk I, are digunakan untuk they, we, you, sedangkan is digunakan untuk she, he, it, dan nama orang. Kemudian kita masuk ke contoh penggunaan kata will. Di sini ada 3 juga contohnya. Yang positif, next time I will buy some cake for you. Yang kedua, kalimat negatif, I will not go to Bali next time. Dan kalimat interrogatifnya, will you go to Bali next time? Kemudian kita memasuki contoh would like to. Pada dasarnya mempunyai makna yang hampir sama dengan ekspresi be going to yang artinya ingin atau mau, namun cenderung lebih sopan. Jadi, ketika kita ingin menggunakan kalimat yang lebih sopan, kita bisa menggunakan would like to. Contohnya di sini ada yang positif, my mother would like to stay in Banjarmasin next month. Yang negatif, my mother would not like to stay in Banjarmasin next month. Yang interrogatif, would my mother like to stay in Banjarmasin next month? Kemudian di sini ada contoh percakapan expressing intention. Ada 3 orang anak. Yang pertama itu Santi, kedua Bayu, dan juga Riri. Santi, hi Bayu, do you have any plan for holiday? Bayu, honestly, my dad and I are going to go fishing. We plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? Santi, I would rather stay at home than go fishing. What about you, Riri? What would you like to do on the long weekend? I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Bayu, are you going to bake choco chips cookies like the other day? Riri, well, yes, that is my favorite, but we are going to try to make ginger cookies too. Riri, oh, would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. Bayu, it's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? Kemudian Santi menjawab, not fishing I guess. But I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for asking me to join you, Bayu. Jadi kesimpulan pada materi hari ini, kita telah belajar expressing intention, merupakan ungkapan yang sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyatakan niat, rencana, atau suatu yang ingin dicapai atau diraih di masa depan. Dan ekspresi yang bisa kita gunakan bisa be going to dan would like to. Be going to digunakan untuk mengungkapkan rencana atau niat yang sudah diniatkan sebelumnya, sedangkan would like to merupakan ekspresi yang digunakan hampir sama dengan be going to yang artinya ingin atau mau. Kalimat would like to bisa kita gunakan jika kita ingin menggunakan kalimat yang lebih sopan. Baiklah, itulah tadi pemaparan tentang materi expressing intention. Apabila ada yang tidak dimengerti ataupun kurang paham bisa ditanyakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.